pada hari ini kita akan membahas mengenai pajak lampu bangunan ekonomi. Di sini yang pertama yaitu ada pengertian pajak. Pengertian pajak ini adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum. Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sehingga pemungutannya dapat dipaksakan baik secara perorangan dalam bentuk badan usaha. Pajak ini diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penghasilan atas barang mewah. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. 5. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea materai. Selanjutnya, pajak yang dipungut oleh negara mempunyai peran yang sangat besar bagi pembangunan karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain minyak dan gas. Oleh karena itu, dalam pemungutannya diberlakukan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Adapun peranan pajak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai alat demokrasi di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua adalah penerimaan negara dari merupakan negara dari pajak akan meningkatkan tabungan pemerintah. Yang ketiga, masyarakat harus menyadari dan merasa memperoleh kenikmatan atau pembangunan segala bidang yang dijalankan oleh pemerintah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini ada yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budget. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan atau balance budget. Yang kedua adalah fungsi mengatur, fungsi regulated. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur regulated tersebut antara lain memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga, pajak sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0% untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam trilogi pembangunan 8 jalur. Manfaat pajak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manfaat pajak. Pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, sebagai pengeluaran untuk proyek produktif. Yang kedua, manfaat pajak ini adalah untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya adalah untuk pertanian. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidate dan tidak produktif, seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Selanjutnya, manfaat pajak yaitu digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim. Yang selanjutnya, pajak juga bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya. Tarif pajak proporsional sebanding adalah tarif pajak dengan menggunakan penerima persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
tarif pajak. Yang selanjutnya adalah tarif pajak regresif. Adalah tarif pajak yang dengan menggunakan persentase menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Nah, yang selanjutnya adalah ada tarif pajak konstan atau tetap. Adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Nah, yang selanjutnya adalah tarif pajak progresif. Nah, tarif pajak progresif ini menaik, adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Nah, tarif pajak progresif ini biasanya muncul di tarif pajak kendaraan bermotor gitu. Perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama ada pajak dan pungutan lainnya. Ini merupakan perbedaannya. Yang pertama ada iuran dengan imbalan yang langsung dari negara. Sedangkan pungutan lainnya iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara. Yang selanjutnya tidak ada unsur paksaan. Nah, untuk pungutan lainnya perbedaannya yaitu dapat dipaksakan. Yang selanjutnya ada pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentu. Yang dari pungutan lainnya berlaku untuk rakyat tanpa terkecuali. Untuk pajak, prestasi atau imbalan diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Nah, perbedaan dengan pungutan lainnya yaitu prestasi atau imbalan diterima oleh seluruh rakyat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas asas-asas pemungutan pajak. Asas kebangsaan. Yang pertama itu ya asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini berdasarkan dari wajib pajak yang dimana berada di suatu negara, seperti contohnya di negara Indonesia. Nah, harus memiliki wajib pajak ini harus memiliki surat-surat yang bertempat tinggal di kebangsaan tersebut. Yang kedua adalah asas tempat tinggal, di mana si wajib pajak ini bertempat tinggal satu, artinya menetap di suatu negara. Jadi itu bisa dikenakan wajib pajak. Yang ketiga asas sumber ini artinya yaitu berdasarkan sumber penghasilan pajak, sumber penghasilan dari badan usaha tersebut. Yang ketiga ada asas ekonomi. Asas ekonomi ini berdasarkan ekonomi dari si wajib pajak tersebut, berdasarkan sesuai penghasilan ataupun penerimaan pajak.